Kalau tidak ada, lanjut ke pemecahan saham. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau pemecahan saham ini disebut dengan stock split, itu merupakan cara untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Karena meningkatkan jumlah saham yang beredar, maka akan mengurangi nilai nominal dari lembar saham yang sudah beredar tadi. Jadi untuk transaksi pemecahan saham secara akuntansi itu tidak perlu dilakukan pencatatan ayat jurnal. Karena apa? Karena tidak terdapat perubahan nilai dari kapitalisasi perusahaan di pasar modal. Yang berubah apa? Yang berubah itu hanya jumlah lembar sahamnya, sedangkan untuk nilai nominalnya akan turun. Coba di sini ada contoh kasus terkait dengan pemecahan saham. Ekuitas sebelum pemecahan saham 2:1, maka modal sahamnya dikurangi dengan saham biasa itu sebesar 2 juta per lembar saham. Harganya 12.000 per lembar saham. Jadi jumlah yang ada lembar sahamnya itu totalnya 24 miliar. Sehingga saldo labanya di sini sebesar 5 juta. Jadi totalnya 29 juta. Nih, sebelum ada pemecahan saham. Nah, ini 24 juta kan diperoleh 12 dikali 2 juta per lembar. Nah, karena ada pemecahan saham tadi, maka harganya kan 2 juta per lembar saham. 2 juta ini kan menjadi 2 lembar saham baru, sehingga jumlah lembar sahamnya kan menjadi 4 juta. Ya kan? Nah, terus harganya kan awalnya 12.000 per lembar saham. Karena ada pemecahan, maka harganya menjadi 6.000. 12.000 dibagi 2 sama dengan 6.000. Oke? Jadi lembar sahamnya tetap sama kan, besarnya sebesar 24 juta. Nih, untuk per lembar sahamnya 24 miliar, maaf. Jadi saldo labanya sama 5 miliar. Totalnya sebesar 29 juta. Maka di sini berdasarkan penjelasan itu ada perbedaan efek antara pembagian dividen kasnya, antara dividen sahamnya, baik itu dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan ada pemecahan saham tersebut itu ada perbedaan terkait dengan jumlah dividennya. Dampaknya bagaimana ada di halaman 116. Selanjutnya masuk ke saham treasury, saham yang sudah beredar tetapi ditarik lagi dari peredaran. Nah, ada dua metode pengakuan transaksi untuk saham treasury, yaitu dengan menggunakan metode biaya, yang kedua dengan menggunakan metode nilai nominal. Untuk metode biaya, pada saat ada akuisisi saham treasury ini, untuk akun sahamnya itu ditulis di posisi sebelah debit sebesar nilai atau biaya perolehannya. Dan juga untuk akun saham treasury-nya itu akan mengurangi dari modal. Ketika dijual, maka harganya itu di atas harga perolehan, itu akan sebesar nilai wajarnya. Maka jika ada selisih, itu akan mengakibatkan agio maupun disagio, akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian dari penjualan saham treasury tadi. Dan selisihnya tersebut tidak diakui sebagai keuntungan karena keuntungan dari penjualan. Oke, dengan metode biaya. Coba kita lihat contohnya ada di halaman 118. Nah, di sini ada contoh PTZ berdasarkan metode biaya. Pertama, untuk pengeluaran saham biasa sebesar 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp500. Maka metode harga pasarnya pada harga pasar sebesar Rp5.000. Maka kas yang akan diterima oleh PTZ, kan PTZ mengeluarkan saham biasa sebenarnya 1 juta lembar. Maka karena mengeluarkan saham tadi, otomatis kan PTZ akan memperoleh kas. Kasnya sebesar berapa? Kasnya sebesar 5 miliar. 5 miliarnya diperoleh dari mana? Diperoleh dari dibesar dari 5.000 pada harga 5.000 kan, ini dikalikan dengan 1 juta lembar.
kan? Lah, untuk nilai nominalnya itu kan Rp500. Nah, untuk sehingga modal saham biasanya kan senilai 500 dikalikan dengan 1 juta. 500 juta. Jadi ada selisih kan di sini. Selisihnya antara nilai wajar dengan nilai nominalnya sebesar berapa? Ya 5 miliar dikurangi 500 juta. Nih. Yang kedua, pembelian saham treasury sebanyak berapa ini? Sebanyak 10.000 lembar dengan harga 6.000. 100.000 maaf, 100.000 lembar. Jadi saham treasury-nya ya 6.000 dikalikan dengan 100.000 sebesar 600.000. Kasih yang dikeluarkan karena kita membeli, berarti kan sebesar 600 jutanya tadi. 600 juta.